Perempuan-perempuan Bethlehem mulai berkata, Naomi kah engkau? Apa jawab Naomi? Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Karena tangan Tuhan telah teracung kepadaku. Aku pergi dengan tangan penuh, tapi pulang dengan tangan hampa. Hidupku penuh dengan kepahitan. Suamiku meninggal, anak-anakku meninggal, harta kekayaanku habis. Aku pulang gak bawa apa-apa. Aku pergi dengan tangan penuh, tapi pulang sekarang dengan kepahitan. Untuk itu dengar baik-baik. Jangan panggil aku Naomi. Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Artinya pahit. Sehingga perempuan-perempuan di Bethlehem tahu keadaan Naomi yang sebenarnya. Mungkin ini juga menggambarkan keadaan kita. Keadaan kita hari-hari ini mungkin sangat pahit. Seperti Naomi yang tadinya tangannya penuh. Oh, semuanya ada, sekarang mulai hancur dan tidak ada apa-apa lagi. Lalu kita ingat, kita akan kembali ke Bethlehem. Kita kembali ke Bethlehem. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Hal ini juga terjadi sama dengan yang terjadi di Mara ini. Mara artinya pahit. Sungai yang mengalir itu pahit. Airnya pahit. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa bawa mereka sampai di Mara. Lalu setelah itu mereka sampai ke Elim. Setelah kepahitan itu selesai, sampailah mereka di Elim. Mara artinya pahit. Elim artinya palem atau pohon ara. Nah, ara ini artinya manis. Dan saya berdoa, mari hari ini Tuhan akan memulihkan kita. Sehingga kita yang tadinya pahit seperti Mara, kita dipindahkan ke Elim. Di sana ada 12 mata air yang manis airnya, menyegarkan, tidak ada kepahitan di sana. Dan ada 70 pohon kurma. Di sanalah tempat yang ditunggu. Saya rindu dan saya percaya saudara pun rindu untuk pindah dari Mara masuk ke Elim. Di sana pohon kurma yang manis sedang menunggu kita. Dan saudara, Tuhan juga berfirman tahun 2010 ini. Tuhan katakan tahun 2010 adalah tahun pemulihan dan tahun kelimpahan. Kita akan mengalami kelimpahan. Tadinya satu mata air aja udah pahit banget. Sekarang mata airnya 12 manis semuanya. Amin. Itu artinya kelimpahan. Sumber berkat kita bukan cuma satu. Itu udah satu pahit lagi, saudara. Oh, rasanya kurang pahit, susah dimakan. Ini mau dimakan modal habis. Nggak dimakan lapar juga, saudara. Jadi kita serba susah. Mau dimakan atau nggak dimakan. Saudara. Tetapi sebentar lagi kita akan pindah ke Elim. Waktu Tuhan memulihkan kita. Amin. Mau dipulihkan Tuhan? Apa syaratnya? Saudara, kalau saudara dapat visi dari Tuhan, harus bertanya. Apa? Bagaimana caranya? Nah, ini orang Kristen seringkali mau enaknya saja. Bukan di sini, tapi di Bogor, saudara. Mau enak aja, saudara. Oh, pokok instan. Tapi kalau di sini pasti enggak. Makanya rumah doanya banyak orang berdoa di tempat ini kan. Karena apa? Mau bayar harganya. Ya. Yang pertama apa yang kita lakukan? Lihat baik-baik ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan. Saudara jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Tapi ayat 25 dikatakan. Maka berseru-serulah. Musa berseru-serulah kepada Tuhan. Yang pertama, hari-hari ini tingkatkan seruan doa, permohonan, penyembahan kita kepada Tuhan. Musa tahu kuncinya cuma ada di Tuhan. Bagaimana Musa menghadirkan Tuhan? Caranya dia berseru, dia naik lebih tinggi lagi. Bukan sekali dia berseru, tapi berulang-ulang sehingga dikata firman Tuhan dia berseru-seru, artinya berulang-ulang berteriak, Tuhan tolong ubah air yang pahit ini jadi manis Tuhan. Ubah Mara ini Tuhan jadi Elim Tuhan. Oh, dia pengen diubahkan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa dan Tuhan
menjawab. Jadi hari-hari ini kuncinya apa? Banyak berseru-seru kepada Tuhan. Berdoa kepada Allah. Saya ingat saudara. Kalau saudara coba lihat dulu deh. Lukas 18 ayat 1. Kasih batas pada ayat ini. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat yang pertama. Mari kita baca. Lukas 18 ayat pertama. Mari kita akan baca ayat ini. Sudah ketemu semua? Baik, kita akan baca ya. 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan berkata kepada kita, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kenapa kita doa nggak jemu-jemu? Pada ayat yang ke-7, mari kita baca. 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Saudara, ada seorang ibu nggak punya anak. Karena nggak punya anak, suaminya kerja, dia kalau pagi banyak waktu, dia masuk ke menara. Waktu masuk ke menara, dia tiap jam 10 sampai jam 12 masuk menara doa. Dia doa. Dia doa, saya nggak ngerti tadinya kenapa dia selalu masuk menara doa. Akhir-akhir dia mulai cerita tentang keadaannya. Saya sudah menikah kurang lebih 5 tahun dan saya belum punya anak sampai hari ini. Lalu kami mulai di menara mulai doakan ibu ini. Ya, kita doakan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya setelah setahun kemudian, dia punya anak. Anaknya laki-laki. Dan dia, berkata ini anak menara. Ini katanya, saudara. Anak menara doa. Kenapa? Karena dia diberikan waktu dia berdoa di menara doa. Ya, dan tiap ulang tahun kami yang diundang untuk mendoakan. Untuk mengurapi dia. Saya sebagai ketua doa, departemen doa. Saya selalu diajak berdoa di rumahnya waktu ulang tahun. Dan saudara, ini salah satu. Satu kali ada seorang, itu waktu HMC di Bogor. Saudara, ada seorang ibu. Dia pengen banget dipulihkan. Ikut HMC, setelah dipulihkan, selesai. Terakhir dia ngomong sama istri saya, Bu, tolong doain saya. Saya pengen punya anak. Saya ingin punya anak, Bu. Oke, kita doain. Istri saya doain, istri saya di belakang. Doain, saudara. 3 bulan kemudian dia ditelepon. Istri saya, Bu, tolong ke rumah. Sekarang saya hamil, Bu. Kenapa? Karena kuasa doa. Amin, saudara. Saya percaya mujizat banyak terjadi. Kenapa? Karena itu jangan kita lupa berseru kepada Tuhan. Jangan ngandelin manusia. Kalau berseru sama orang, sekali didengar, 2 kali dengar, 3 kali diusir. Itu manusia. Sebaik-baiknya keluarga sendiri, kalau namanya terus dimintain tolong, lama-lama kesal juga. Gitu kan? Lama-lama jengkel juga. Tapi saudara tahu, Tuhan gak pernah kesal sama kita. Siang malam gedor pintunya Tuhan. Amin. Siang malam berseru kepada Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti dengar. Apapun masalah kita, pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Saya kesaksian, saudara. Saya ini waktu tahun 90 baru lulus teologi. Saya di Petamburan, saudara. Lalu saya di Bogor, tinggal di satu pasori gitu ya, gereja di Bogor. Tiap bulan saya itu dikasih uang persembahan kasih 60.000 dari gereja. Lalu saya juga dikasih. Saya ngajar SMP, SMA, juga waktu itu guru honor, gitu, guru agama, dikasih 60.000. Jadi sebulan 120.000, ya. 120.000. Karena saya pikir, Tuhan, saya ini kalau dengan uang segini, gimana saya bisa nikah, Tuhan? Gimana saya bisa hidup, Tuhan? Saya ingat, tidak tahu, 90, saya ingat betul. Saya akhirnya malam-malam jam 9, jam 10 malam lewat lah. Saya itu doa, saudara. Waktu saya doa, Tuhan, saya nggak mau gini terus, Tuhan. Tolong berkati saya, Tuhan. Tolong berkati saya, Tuhan. Tuhan, saya rindu Kau berkati saya. Tolong ubahkan hidup saya, Tuhan.
Nah, apa yang terjadi? Saya mulai berdoa dan malam itu ada 3 permohonan. Saya ingat ada 3 permohonan. Yang pertama saya berdoa gini, Tuhan, sebelum saya menikah, saya harus punya rumah. Nah, itu permohonan pertama. Uang cuma 120.000 minta rumah. Ya, itu luar biasa. Nah, saya minta, Tuhan, saya minta rumah. Terus muncul lagi, saudara, muncul gambar rumah di situ. Wah, muncul rumah, saudara, ya. Lalu saya doa lagi, Tuhan, di rumah itu ada motor, Tuhan. Lalu muncul motor, ding, motor, saudara, ya. Tuhan, jangan cuma motor, Tuhan. Ada mobil juga, Tuhan, di rumah itu. Lalu muncul mobil. Jadi ada rumah, motor, mobil waktu saya doa. Buka mata, hilang semua. Tutup mata, lihat rumah, lihat motor, lihat mobil. Buka mata, hilang lagi. Nah, tahun 90 saya ingat baik-baik itu doa. Saya mulai doa. Sebulan, 2 bulan, kadang capek juga, saudara. 3 bulan, setiap kali ingat Tuhan, rumah Tuhan, gitu, saudara. Rumah Tuhan, doa lagi, saudara. Tahu berapa tahun Tuhan jawab? 4 tahun Tuhan jawab. Setelah 4 tahun kemudian, saya waktu pelayanan di Bandung, ada seorang bapak, Pak, ini ada berkat buat bapak. Saya, buat apa? Terserah bapak. Boleh nggak bayar uang muka rumah? Karena saudara tahu, kurang lebih 2 bulan sebelum saya dapat berkat itu, saya itu udah lihat rumah. Dan saudara, berkat yang dikasih itu pas bayar uang muka rumah. Saya udah ke PT Inti, saya tanya uang mukanya berapa, saya ini berapa. Dan saudara itu, ya waktu dikasih berkat itu, persis jumlahnya sama dengan apa yang saya butuhkan untuk bayar uang muka rumah. 4 tahun saya doa, saya dapat rumah. Akhirnya tahun 94 saya mendapatkan rumah. Tapi saya nyesal juga kadang-kadang, Tuhan, minta rumah kecil aja Tuhan. Dikasih kecil beneran, saudara. Maka jangan kayak saya, saudara. Minta kecil dikasih kecil. Ya, mintanya kan kayak gitu kan. Jadi waktu saya minta kecil dikasih kecil sama Tuhan. Nah, waktu saya ingat itu, tapi saya bersyukur. Saudara, jemaat saya waktu itu jemaat datang. Udah ke rumah Om David belum? Udah. Rumahnya tahu nggak? Apa? Rumahnya rumah Ciluba. Saudara, Ciluba. Tipe 21, saudara. Wah, kalau masuk langsung keluar. Jadi belakang belum dibangun, depan belum, di tengah. Tapi saudara, saya bangga banget dengan rumah itu. Karena apa? Itu hasil doa. Saya tuh nggak pernah minta sama orang. Saya nggak pernah minta sama. Saya malu. Saya ingin buktikan bahwa Tuhan saya berkuasa. Maka saya doa, nangis, minta. Dan waktu Tuhan berikan, saya merasa ini ternyata Tuhan saya adalah Tuhan yang dahsyat. Saya lebih ngotot lagi, doa lagi sekarang untuk motor saya. Wah, Tuhan, rumah sudah Tuhan. Sekarang motor Tuhan, motor. Kalau sekarang cari motor kan gampang banget kan. 500.000 bawa pulang motor kan. Tapi tahun 90-an, saudara, kita harus beli cash. Nah, saya doa. Tahun 97, saya dapat motor. Ada motor dikirim ke kantor, saudara. Motor baru dikirim ke kantor. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Motor pindah ke rumah. Haleluya. Waktu saya doain, seminggu kemudian saya dipanggil. Pak, Bapak bisa naik motor enggak? Bisa. Kalau bisa, motornya bawa pulang. Akhirnya pulang motor. Saudara, maka jangan takut mindahin motor. Mindahin mobil jangan takut. Ya tumpang tangan aja, keliling showroom tumpang tangan, pindah ke rumah. Ya saudara, tergantung iman saudara, bisa pindah atau enggak, gitu kan. Nah saudara, yang akhirnya tahun 97 dapat motor. 98 saya buka jemaat di Sukabumi, perintisan di Sukabumi. Hari itu saya ke sana untuk pembukaan pertama kali jemaat di Sukabumi, saudara. Tahun 98 saya ditelepon keponakan saya, Om, motor hilang. Waduh, pelayanan pakai motor satu-satunya hilang lagi, saudara. Akhirnya saya doa lagi, 98 Tuhan ganti lagi dengan motor yang baru. Saya tahun 2001 saya khotbah. Khotbah di Bogor, saudara tahu kan hujan terus kan? Itu khotbah sore hari, saudara. Saya pakai mantel, pakai helm, saudara, pakai motor. Khotbah dengan semangat. Selesai khotbah, keluar, motor hilang, saudara. Tinggal helm sama mantel. Saya pulang bawa helm sama mantel. Istri saya nanya, Pak, motor mana? Hilang.
Tinggal helm sama mantel, saudara. Nangis doa malam-malam kami doa, Tuhan, tolong. Saya ngomong sama anak saya umur 5 tahun. Anak saya doa, Tuhan, gantikan motor papa yang hilang. Saya ingat waktu itu bulan September atau bulan Desember, saudara. Akhir tahun 2001. Akhirnya ada seorang lagi selesai doa. Wow, salah berapa waktu kita doa. Ada orang datang, Pak, minta KTP-nya. Buat apa? Ya, pokoknya tunggu aja. Akhirnya bulan Februari 2002, saya dikirim motor baru lagi, saudara. Astrea Legenda waktu itu baru keluar, saudara. Astrea Legenda. Dan saudara tahu motornya Legenda sekarang masih ada di rumah saya. Jadi legenda di rumah saya. Saudara, motor itu masih ada sampai hari ini. Dan saya tahu, karena saya berdoa, Tuhan, di rumah harus ada motor. Ada motor, karena Bogor suka macet. Saya kadang suka pakai motor. Sekarang ada motor 3 di rumah. Saudara, saya doa, Tuhan, mobil, Tuhan. Berapa tahun mobil saya? 13 tahun. Saya nggak pernah minta sama orang. Saya cerita ini karena udah dijawab Tuhan, gitu kan. Saya nggak cerita supaya, nanti supaya ada orang tergerak, saya nggak mau. Kalau digerakkan Tuhan terserah. Tapi saya nggak mau gerak-gerakin. Banyak orang gerak-gerakin kan. Kayak ada satu anak kecil doa gitu. Waktu doa samping neneknya. Dia doa, Tuhan berikan bola Tuhan. Hari pertama doa. Besok lagi doa lagi dekat neneknya. Tuhan berikan bola Tuhan. Seminggu kemudian lama-lama neneknya kesal juga. Nah, kamu tahu nggak? Tuhan nggak tuli. Gak usah kencang-kencang. Iya nek, saya tahu Tuhan gak tuli. Tapi nenek yang tuli katanya. Berapa banyak kita doa supaya didengar orang. Saudara, supaya orang tergerak. Jangan, saudara. Nanti kalau saudara yang menggerakkan, saudara. Itu gak datang-datang, kita kecewa. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan. Jawab itu. David minta motor. Dicewer dia, saudara. Langsung dikasih motor. Amin. Sudah, maka itu kita jangan mengandalkan manusia. Berserunya sama Tuhan. Jangan sama gembala, jangan sama pendeta, jangan sama diaken. Seringkali kita datang ke sana, saudara, salah. Saya juga hidup susah. Saya ngerti apa itu susah. Saya mengerti pelayanan jalan kaki. Saya ngerti satu kali saya harus makan beras yang paling murah. Saya tahu itu susah. Tapi saya nggak mati-mati sampai hari ini, saudara. Karena Tuhan tetap pelihara saya. Saya makan setiap pulang pelayanan. Saya mampir dulu ke pasar Ramayana. Itu beli sayur yang murah, pakan yang murah semua saya beli. Beras yang paling murah saya beli. Saya tahu apa itu susah. Saya ngerti apa itu. Tapi saya tidak biasa. Saya belajar dengan istri. Mengandalkan Tuhan. Satu kali saya petik daun singkong di pagar tetangga, saudara. Karena kami nggak punya apa-apa. Akhirnya daun singkong kami petik untuk dimakan. Saya katakan bahwa kesusahan, kepahitan. Saya nggak pernah lapor sama orang tua. Saya nggak pernah telepon sama mertua. Ketika mertua tanya, istri saya juga nangis. Ditanya sama mertua saya, sama papa. Ditanya, gimana kamu baik-baik? Ya Pak, baik-baik. Padahal dia nangis. Dia nggak mau minta apapun kepada orang tua. Mau nikah juga gitu. Saya mau nikah. Tahun 95 saya nikah. Gak punya apa-apa. Saya cuma ngomong, Tuhan, saya mau nikah tanggal 8 bulan 10. Tahun 95 saya nikah, Tuhan. Pokoknya Tuhan, saya nggak mau tahu. Tuhan sediakan uangnya. Gitu. Saya mulai doa dan doa. Saudara, Tuhan gerakkan satu orang. Akhirnya ada orang datang. Itu hari pertama. Sekali-kali saya pegang cek, saudara. Sebelumnya nggak pernah pegang cek. Cekcok sering. Pegang cek nggak pernah. Dikasih cek 2 juta. Itu akhirnya kami bisa nikah. Yang lain-lainnya akhirnya Tuhan atur semua. Karena saya cuma doa. Saya ngomong, Tuhan, saya ini hambamu. Saya hambamu, saya ini hambamu. Tolong nikahkan saya, Tuhan. Jadi yang nikahin saya itu Tuhan. Semua diatur Tuhan. Saya telepon mertua, saya telepon orang tua saya nikah di Bogor. Gedung disiapin, semua disiapin. Karena cuma doa. Saya cuma berlutut di bawah kaki Tuhan. Hidup saya banyak saya habiskan di doa dan doa. Saya menjerit kepada Tuhan. Waktu tahun 2000 saya sudah melihat rumah saya sudah terlalu kecil, Tuhan. Saya minta yang lebih gede, sekarang imannya jadi gede. Mulai minta lebih gede. Di depan rumah saya ada rumah ditulis dijual. Dijual itu 2 kapling.
Ya, tanah 120 dibangun tingkat gitu, belum selesai, saudara. Orang Jakarta pengen bangun rumah di Bogor, akhirnya nggak diterusin, dijual, saudara. Dijual. Akhirnya saya tiap hari doain, Tuhan, rumah ini buat saya, Tuhan. Rumah ini buat saya, Tuhan. Gitu. Lewat lagi, setiap kali lewat, rumah ini buat saya, Tuhan. Saudara tahu? Saya doain, itu rumah dijual 5 tahun nggak laku-laku, saudara. 5 tahun di Pampang nggak ada yang beli batal terus. Kenapa? Karena saya minta rumah itu. Orang lain disingkirin semua. Yang punya uang minggir semua. Saya nggak punya uang, akhirnya punya rumah itu. Akhirnya rumah itu saya beli. Dan sudah tahu, semua orang bilang, untung Pak David rumah beli itu. Untung, iya dong, pendeta selalu untung. Sudah akhirnya kita punya rumah. Yang kecil saya mau jual. Tuhan bilang jangan. Udah tenang aja. Saudara, saya kadang bersyukur, saya nangis sama Tuhan. Karena apa? Doa saya selalu didengar Tuhan. Saya jerit minta tolong, Tuhan tolong. Saya berseru kepahitan waktu saya melayani. Waktu saya berjalan kaki melayani. Oh capek lelah, Tuhan berikan penghiburan pada akhirnya. Saya percaya kalau saudara jemaat di Sukabumi waktu saya berdoa. Saya kesaksian Tuhan berikan mobil, mereka punya iman. Imannya mulai dibangkitkan. Lalu dia berkata, Tuhan kalau Pak David kau berikan mobil, saya juga minta. Karena saya sering kali rebutan mobil cuma satu, anak saya pelayanan, dua-duanya saya nggak punya mobil lagi. Tolong berikan mobil satu lagi. Saya dia doa 3 bulan. Saya doa 3 bulan ada gebiar BCA di Sukabumi dapat jatah 1 mobil Baleno. Apa yang terjadi saudara? Tabungan anaknya nggak banyak, tapi waktu diundi anaknya yang dapat dan dia kesaksian 3 bulan berdoa dapat Baleno. Saya 13 tahun berdoa dapat espas, saudara. Ini jemaat imannya dahsyat. Maka saudara, kalau pendeta berdoa, Tuhan gak aneh. Tapi kalau jemaat berdoa, itu baru dahsyat. Amin, saudara. Maka itu sekarang saudara doakan pendeta, saudara. Saudara, seringkali kita pikir pendeta ini. Pendeta doa memang kerjanya udah doa, saudara. Kalau pendeta ngalami mujizat, ya jemaat. Tapi kalau saudara ngalami mujizat, itu dahsyat. Karena Tuhan janjikan justru saudara. Tuhan kalau menjawab doa bagi jemaat-jemaat itu luar biasa. Saya menyaksikan luar biasa. Apa yang mereka doakan luar biasa. Dan waktu mereka mulai berseru, Tuhan langsung jawab. Gak nunggu lama-lama saudara. Anak-anak buah saya di menara doa sekarang udah mereka satu persatu punya rumah. Iman saya, kamu percaya. Kalau kamu percaya sama kamu pasti punya rumah. Sekarang udah 3 orang punya rumah. Yang satu jadi gembala. Dan mulai diberkati Tuhan. Kenapa? Cuma doa. Saya kata yang pertama, jangan berhenti berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Waktu istri tidur, anak tidur, saya berseru, Tuhan tolong. Berkati Tuhan. Saya berdoa seperti Yabes berdoa. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan Tuhan biarlah malapetaka sakit penyakit tidak menimpa aku Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Pelayanan mulai diperluas. Melalui AMC. Saya pulang dari Balikpapan kemarin. Dan Balikpapan minta lagi untuk AMC di sana. Saya pergi ke Israel 3 kali. Saudara, saya pergi ke Singapura melayani. Saudara, rasanya siapakah saya ini? Saya sering kali mikir Tuhan siapa? Gitu kan? Siapa? Udah kecil kumisan lagi. Ya saudara, saya pikir saya orang kampung, saya desa, saya siapa saya Tuhan? Tapi saya tahu doa saya enggak sia-sia. Ketika saya berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Ketika saya mendoakan perusahaan, ada satu perusahaan yang sedang kami doakan, diberkati luar biasa hari-hari ini. Saya tahu kuncinya apa? Doa. Berseru sama Tuhan. Jangan banyak tidur, tapi banyak berdoa. Amin. Amin. Saudara, ini penting. Lalu yang kedua di sini katakan apa? Keluaran 15. Di situ dikatakan ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Nah saudara, ini aneh.
doa, minta air diubahkan. Tuhan tunjukin Musa, lihat. Apa Tuhan? Kayu. Saudara, cuma suruh lihat kayu. Aneh, ini jawabannya nggak nyambung gitu kan. Minta air diubahkan jadi manis. Sekarang Musa buka matamu, lihat. Dia pikir lihat apa? Nggak taunya kayu, saudara. Jadi tahun ini saya katakan, apa yang dilakukan Musa? Musa lihat kayu itu. Lalu mungkin Tuhan katakan, Musa ambil kayu itu. Ambil. Lemparin ke air. Lempar, saudara. Cuma dilempar aja itu kayu. Lalu minum. Minum, saudara. Itu air yang pahit jadi manis. Saya mikir-mikir ini hubungannya apa? Kayu sepotong sama air yang pahit diubah menjadi manis. Logikanya kalau ingin mengubah air itu jadi manis, beli gula 1 ton gitu. Oh, tuangin ke sungai, manis semua gitu kan. Tapi sepotong kayu, apa hubungannya? Gak ada hubungannya, ini aneh, saudara. Jadi saya percaya Tuhan hari-hari ini juga bawa kita untuk masuk kondisi yang aneh. Di tengah goncangan seperti ini, Pak Niko katakan, tahun 2010 adalah tahun pemulihan, tahun kelimpahan. Orang lain bingung, mana mungkin. Ya. Tapi saudara, kalau saudara percaya kayak Musa, ambil itu sepotong kayu, lemparkan saja. Waktu dilempar, maka akan berubah menjadi manis. Amin. Jadi kunci yang kedua, pokoknya taat saja. Taat. Satu kali ada janda nabi. Punya nabi meninggalkan utang. Jadi utangnya banyak banget. Akhirnya jandanya datang sama Elisa. Tuhan, saya punya banyak utang. Anak saya mau diambil. Oke, kamu punya apa? Cuman punya 1 buli-buli minyak, Tuhan. Ya udah, ambil. Sekarang kamu pulang, pinjem tempayan sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu dikit. Lalu masuk rumah, kunci pintu. Wah, akhirnya apa yang dilakukan? Tuangin itu minyak. Itu minyak dituangin. 1 buli-buli dituangin ke gentong yang gede. Wah, gentongnya penuh 1. Gentong kedua penuh lagi. Gentong ketiga penuh. Gentong ke-10 penuh. Ke-11, ke-20 penuh. Ke-50 penuh. Ke-70 penuh. Ke-100 mungkin penuh. Ini gak habis-habis. Waktu terakhir itu janda berkata, nak tolong dekatkan lain. Yang lain yaitu tempayan. Habis. Maka stop. Saya katakan Tuhan kadang-kadang aneh. Waktu Tuhan ubah air anggur. Waktu pesta terjadi di Kana. Tuhan cuma ngomong ciduk air itu. Air sumur itu. Waktu air sumur itu yang dibawa ke kepala pesta. Air sumur itu diubah menjadi air anggur. Ini aneh. Rasanya nggak mungkin. 1 kali Tuhan menyembuhkan orang buta. Dia ludah ke tanah. Tanahnya di meja lalu dioleskan ke matanya. Suruh cuci muka. Akhirnya dia disembuhkan. Seringkali Tuhan bekerja sesuatu yang di luar nalar pikiran kita. Tetapi inilah perkara supranatural. Dan saya percaya tahun 2010 adalah tahun supranatural. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang sakit akan disembuhkan. Kita akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Saya percaya ini akan terjadi. Jadi hari-hari ini lakukan taat saja. Disuruh apa sama Tuhan taat. Ayo kita taat. Mau taat? Mau taat? Masuk rumah doa, masuk. Puasa, puasa. Menara doa, ayo masuk menara doa. Yang penting taat. Ketaatan itu upahnya luar biasa. Mau taat? Jangan banyak mikir. Kepalanya botak semua nanti. Percaya saja, ikut Tuhan jangan banyak mikir. Pokoknya, Tuhan. Ya Tuhan, suruh apa? Oke Tuhan. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Tapi taat saja. Amin. Waktu kita taat, Tuhan akan berkati kita. Jangan banyak mikir, jangan banyak protes. Taat. Kayu lempar aja sambil merem. Pokoknya lempar aja. Ya. Dan yang terakhir apa dikatakan begini. Yang terakhir Tuhan katakan. Ayat selanjutnya dikatakan. Bagian selanjutnya, Musa melemparkan kayu itu ke air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mataku dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menyembuhkan engkau dan semuanya. Baik. Apa yang terjadi? Yang ketiga, di tengah ujian, pencobaan, ingat
ingat firman Tuhan. Tetap ingat ketetapan janji Allah. Setiap kali kita ada pencobaan, kembali pikiran kita kepada firman Allah. Karena ketetapan Tuhan tetap sama. Kalau dulu Tuhan mengubah air menjadi anggur, hari-hari ini Tuhan juga akan mengubah yang tawar menjadi manis. Amin. Tuhan akan ubahkan segala sesuatu. Kalau Tuhan dulu sanggup menolong, Tuhan sekarang juga masih bisa menolong kita. Saya percaya betul bahwa tahun 2010 adalah tahun pemulihan, tahun kelimpahan. Dan saya yakin, saya sedang berdoa, Tuhan, saya mau mengalami pemulihan. Saya mau mengalami kelimpahan. Kuncinya apa, saudara? Kembali kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong A, pasti A. Kalau Tuhan ngomong B, pasti B. Jangan takut, kita nggak usah takut. Amin. Amin. Jadi hari-hari percaya saja. Pokoknya kita kembali ke ketetapan Tuhan. Tuhan berkata bahwa kamu tidak akan ditinggalkan. Karena cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Waktu kita taat kepada Tuhan, kita akan diberkati. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingat ketetapan Tuhan. Ingat janji Allah. Janji Tuhan, ya dan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Sebut nama Tuhan, panggil nama Tuhan. Amin. Jadi waktu saya panggil nama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Mari berkati Tuhan. Mari berkati Tuhan. Yang pertama, tingkatkan jam berseru. Berseru itu pelan-pelan atau bisik-bisik? Pelan-pelan apa bisik-bisik? Sama aja Pak. Pelan-pelan sama bisik-bisik. Namanya berseru, itu ya berteriak. Jadi bukan kok seperti 17 Agustus gitu kan. Kalau doa, mari kita mengheningkan cipta. Kita mengheningkan cipta semua. Bukan itu. Tapi kata berseru berarti berteriak dengan keras. Memanggil nama Tuhan. Berseru-seru artinya terus diulang-ulang. Dan waktu berseru-seru beberapa kali. Sudah catat baik-baik. Di Alkitab banyak sekali seruan-seruan doa. Janda itu berseru kepada hakim yang lalim. Dan Tuhan gambarkan tentang doa. Siang malam berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan jawab doa kita. Dan saya berdoa waktu saya ada Tuhan. Nanti saya punya 2 anak. Yang pertama perempuan, 2 laki Tuhan. Tuhan kasih 2 nama. Nama perempuan sama nama laki. Dan saya percaya anak saya 2. Perempuan sama laki. Lahir pertama perempuan. Lahir kedua laki. Namanya. Itu selisihnya 4 tahun. Jadi sebelum lahir anak kedua, saya sudah punya nama. 2 nama sudah diberikan Tuhan. Yang pertama perempuan, yang kedua laki. Kenapa saya percaya? Saya lakukan. Saya imani bahwa Tuhan itu memberikan apa yang saya minta. Tuhan katakan, iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Hidup dalam iman. Jangan banyak berpikir, jangan banyak stres. Sekarang banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bangun pagi, ajak suami istri berdoa. Saudara ada saat teduh, cari Tuhan. Daripada ngobrol di sana sini, cari Tuhan. Amin. Waktu kita cari Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kita berlimpah-limpah. Mari berkati Tuhan. Mari berkati Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian terakhir. Terakhir teman saya itu punya saudara, dia tinggal di Surabaya. Perempuan umurnya 35 tahun. Badannya gede gitu, gede. Jadi kalau nyetir mobil 300 cocok lah gitu. Badannya gede, keker gitu kan. Lalu dia pergi ke Bogor, waktu di Bogor, misbah keluarga teman saya. Misbah keluarga, waktu misbah keluarga, dia cerita gimana? Udah dapat jodoh belum? Tolong doain. Didoain sudah. Waktu didoain Tuhan, kirimkan jodoh buat dia Tuhan. Kirimkan jodoh buat dia Tuhan. Nah saudara, selesai doa. Beberapa waktu kemudian teman saya kembali biasa kerja. Dia tour leader. Dan ada tamu-tamu dari Belanda. Tamu dari Belanda, dia bawa tamu itu dari Jakarta sampai ke Lombok. Ya Bali, Lombok, Bali lagi, Jakarta gitu ya. Itu kerjaan dia. Nah apa yang terjadi? Satu kali ada tamu dari Belanda, dia ngomong begini, Pak, saya ingin tinggal di Indonesia lebih lama. Oh, di mana? Di Surabaya. Oh, gitu. Udah dapat hotel? Belum. Ya udah, daripada nginep di hotel, nginep aja di rumah saudara saya. Rumahnya gede, ada AC-nya, tinggal cuman berdua. Gitu ya. Jadi yang perempuan tadi, itu saudara yang perempuan tadi, sama mamanya, cuman berdua. Tinggal di situ. Saudara, akhirnya dia tinggal di situ, saudara. Dari dasar jodoh, saudara. Nggak ada maksud menjodohkan. Mata ketemu mata, hati deg-degan. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ketemu jatuh cinta. Saudara. Waktu ke Jakarta, nganter. Saudara.
nganter. Dia mau pulang ke Belanda, diantar sama ini. Loh, kamu kok ikut? Sambil malu-malu, dia senyum gitu ya. Dia jawab, iya. Lama-lama ketahuan. Katanya dia jatuh cinta sama orang Belanda ini. Orang Belanda jatuh cinta sama dia juga. Akhirnya sekarang udah nikah dan tinggal di Belanda. Saudara, saya pikir-pikir, ini pantesan nunggunya lama. 35 tahun baru ketemu. Enggak taunya impor, saudara. Maka yang lama-lama impor, saudara. Percaya saja, amin. Dapat impor, saudara. Pantesan nunggunya 35 tahun. Kalau tetangga sendiri kan umur 20 dan nikah ketemu terus kan. Ini harus bikin paspor, harus bikin ini itu. Ketemu 35 tahun kemudian. Makanya yang udah umurnya jangan takut. Nanti dapat impor. Pengen mantu impor, doa. Tuhan, saya pengen mantu impor. Tuhan. Oke, kita akan berdoa kepada Tuhan. Allah kita dahsyat. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.